Halo, sahabat semua dimanapun berada. Anda mau menjadi peri yang cantik atau nenek lampir? Atau Anda mau jadi si ganteng itu atau satpam yang galak? Pertanyaan-pertanyaan ini sering saya ajukan kepada klien-klien yang menderita dan kehilangan kepercayaan dirinya karena pasangannya sedang selingkuh, minta pisah, minta nikah lagi, dan sebagainya. Buat yang sedang mengalami masalah yang sama, please tanyakan hal ini pada diri Anda. Sama seperti pertanyaan, Anda ingin melihat kupu-kupu terus dalam hidup Anda? Apa cara yang bisa Anda lakukan? Pilihannya adalah tangkap kupu-kupunya, taruh di kotak kaca, besok mungkin kupu-kupunya akan mati merana. Atau yang kedua, Anda pelihara saja taman bunganya, kupu-kupunya pasti akan datang sendirinya. Tidak perlu Anda kejar-kejar, Anda bisa menikmati keindahan kupu-kupu itu sendiri long lasting sepanjang tahun, plus menikmati keindahan taman bunga yang sudah dibuat. Dari dua opsi di atas, mana yang Anda pilih? Saya yakin hanya orang bodoh dan yang belum paham saja yang akan memilih nomor 1. Perumpamaan-perumpamaan ini bisa Anda tanyakan dalam diri sahabat. Selama ini, apa yang sudah Anda buat saat pasangan Anda selingkuh? Dia sedang bohong, tidak jujur, berkhianat, bahkan sampai dengan menikah. Bagaimana kondisi hati dan hidup Anda menghadapi situasi ini? Sudah pasti serasa di neraka. Setiap hari tidak tenang, cemas terus, marah, sedih, menangis, kecewa, merasa kehilangan, merasa tidak dicintai, merasa diri jelek, tidak berharga, takut memikirkan masa depan anak-anak bagaimana, dan seterusnya. Kemudian sibuk kepoin HP dan medsos pasangan, menguntit kemana pasangan ini pergi, sedang melakukan apa ya dia ya, di mana ya dia ya, sama siapa ya. Anda mendadak jadi detektif, jaksa penuntut umum, polisi, dan hakim sekaligus bagi pasangan yang bersalah ini. Kemudian sibuk menutupi kebohongan pasangan atau justru mengumbar masalah ini ke banyak orang, mengadu sana sini, mencari dukungan dan simpati, ingin dikasihani, atau malah membalas pengkhianatan pasangan ini dengan pengkhianatan yang baru atau balas dendam. Apapun respon yang Anda pilih dari semua daftar di atas, sekarang coba renungkan ya, dengan Anda melakukan ini semua, apa yang Anda dapat? Selain rasa marah yang semakin mengental, kesedihan yang semakin memuncak, kecewa dan frustasi semakin mengkristal, bahkan sampai dengan depresi. Apa yang selanjutnya terjadi? Anda kelelahan, kehabisan energi, ujung-ujungnya metabolisme dan sirkulasi di tubuh Anda menjadi terganggu dan di ujungnya Anda pun sakit secara fisik. Resiko terbesar adalah kanker, stroke, gagal ginjal, gagal jantung, diabetes, alergi menaun, autoimun, sistem hormonal dan reproduksi kacau, dan seterusnya. Nggak mau kan seperti itu? Saya ingatkan, keluarlah dari kandang emosi Anda sendiri. Sambutlah hari yang indah dengan senyuman dan penuh kesyukuran. Jangan izinkan orang lain, pasangan sekalipun, bisa untuk mengambil kebahagiaan dan kedamaian dari dirimu sendiri, sayang. Keduanya kondisi ini, bahagia dan damai, akan hadir dengan sendirinya di dalam dirimu saat Allah ini benar-benar hidup dalam dirimu dan menghidupi dirimu seutuhnya. Engkau tidak lagi dikendalikan oleh aspek mentalmu, di mana di situ ada pikiran, emosi, dan perasaan-perasaanmu. Engkau tidak lagi menjadi budak dari pikiran dan perasaanmu, tapi justru bisa mengendalikannya dengan baik. Mengkaryakan mental ini karena memang ada hal-hal teknis yang membutuhkan pikiran. Setelah itu lepaskan semuanya. Kita punya banyak pilihan loh. Apakah terus menderita dengan semua masalah atau situasi kondisi yang tidak kita hendaki ini? Atau kita memilih untuk tetap bahagia, damai, sukacita, dan semua baik-baik saja adanya? Kemudian Anda bisa berkata nih, apakah bisa Bu, ketika kita sedang merasa ditindas, diperlakukan tidak adil, terus kita diam saja dan merasa semua baik-baik saja, padahal jelas semua tidak baik-baik saja? Kalau Anda sulit melakukan kebaikan pada pasangan yang selingkuh ini, lihatlah
pasti potensi kebaikannya masih lebih banyak dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka jangan lakukan kebaikan itu untuk dia semata, tapi lakukan untuk melayani Tuhan di dalam diri pasangan ini. Kalau kita ngelakuin kan untuk dia, pasti berat karena dia sedang nyebelin banget buat kita kesel terus dan buat kita terluka dan sakit hati. Tapi kalau kita melihat bahwa di balik diri pasangan ini ada siapa? Ada Roh Tuhan juga kan? Ada Roh Kudus juga kan? Bukankah di dalam diri kita ada Allah? Maka Allah yang sama pun hadir dalam diri pasangan ini. Maka hakikatnya kita bukan sedang melayani pasangan, tapi justru kita sedang melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, kembali ke judul awal ini, apakah Anda mau menjadi ibu peri yang baik hati dan suka menolong? Atau menjadi nenek lampir yang setiap hari marah-marah menginterogasi pasangan? Di mana semua ini akan membuat pasangan semakin menjauhkan diri dia dengan diri kita dan otomatis mendekatkan dia dengan selingkuhannya ini. Apakah Anda mau menghabiskan energi Anda yang sangat berharga ini, di mana di situ Tuhan sebenarnya hadir? Anda saja yang tidak bisa menemukannya. Tidak bisa menemukan karena apa? Karena pikiranmu terlalu ribut dengan semua kesalahan-kesalahan yang pasangan lakukan. Fokusnya selalu ke luar, bukan ke dalam. Energi Anda jadi habis sehingga tubuh pun kehilangan energi yang cukup besar untuk menjalankan semua pekerjaan organ di dalam tubuh kita. Kalau kondisi ini berlangsung terus, maka organ pun mengalami kerusakan karena kehilangan energi tadi, sehingga organ pun menjadi malfunction dan di ujungnya dysfunction total. Gak ada gunanya kan sama sekali ke diri Anda, justru merugikan Anda sendiri. Dan opsi lain yang bisa kita ambil saat ini adalah gunakan energi terbaikmu untuk menjadi ibu peri yang cantik dan baik hati, atau menjadi si ganteng yang lembut, perhatian, dan baik hatinya. Bukan malah mengejar pasangan untuk tetap bertahan di dekat Anda, tanpa sadar Anda pun sedang dikendalikan oleh aspek mental Anda sendiri, di mana di situ ada kemelekatan, keinginan, dan harapan-harapan kita pribadi. Fokuslah untuk membangun taman yang indah sehingga kupu-kupu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita atur-atur atau suruh kupu-kupunya untuk masuk. Alih-alih sibuk mengejar kupu-kupu untuk mau hidup di taman yang sedang Anda bangun, keindahannya pasti hanya sesaat dan hanya memuaskan ego kita saja. Taman itu apa? Rumah kita, kehidupan di sekitar kita. Siapa kupu-kupu itu? Pasangan, anak, saudara, orang tua, mertua. Oke, doa saya buat sahabat-sahabat yang sedang menghadapi pasangan yang selingkuh, fokuslah untuk membangun taman bunga itu di dalam kehidupan Anda saat ini. Bersukacitalah selalu, damai bahagia selalu, maka engkau sedang berada dalam surga 24 jam yang engkau ciptakan. Dan surga ini yang dibutuhkan anak-anakmu untuk bertumbuh menjadi anak-anak atau hamba-hamba Tuhan yang paripurna. Urusan pasangan, urusan dia dengan dirinya sendiri dan Allah. Anda terbebas dan merdeka dari perasaan-perasaan sakit hati, menderita, kecewa, marah, dan lain-lain dari diri Anda sendiri. Pilihan itu ada di tangan sahabat sendiri. Salam sayang selalu dari saya, Cinta.